Amanah. Amanah adalah menjaga, memelihara hak-hak Allah dan hambanya. Dengan amanah sempurnalah agamamu terpelihara kehormatan dan harta benda. Sebab menjaga hak Allah berarti melakukan perintah dan menjauhi larangan. Memelihara hak-hak hamba berarti mengembalikan barang titipan, tidak mengurangi sukatan dan timbangan atau ukuran hasta. Tidak menyebarkan rahasia-rahasia dan aib-aib, memilih yang paling baik pada agama, dunia dan dirinya. Allah berfirman, Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Nabi bersabda, La imana liman la amanata lahu, la dina liman la ahda lahu. Tiada iman bagi orang yang tidak ada amanah, tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Lawan amanah adalah khianat. Khianat ialah menyimpang dari kebenaran dengan menyalahi perjanjian secara tersembunyi. Bahaya khianat itu banyak, di antaranya disebut pengkhianat sebagai pembelot, kurang agama, bercita-cita rendah, berjiwa kerdil, manusia menjauhinya karena keburukan. Pengkhianat dipotong tangannya bila mencuri, murka dan azab Allah buat pengkhianat akibat tidak menjaga sesuatu yang diwajibkan Allah. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul-Nya, dan kamu khianati amanahmu dan kamu akan mengetahui. Memelihara diri. Iffah adalah sifat jiwa yang menjaga diri dari yang haram-haram dan syahwat rendah. Iffah memelihara diri, perkara yang paling mulia dan tinggi. Darinya lah bercabang beragam kebaikan seperti sabar, qanaah, mencakupi apa yang ada, sakh, pemurah, terlepas dari aib, wara, memelihara diri dari makruh, lebih-lebih yang haram, sopan santun, kasih sayang, rasa malu. Iffah adalah simpanan yang tidak punya harta, mahkota untuk yang tidak punya kemuliaan. Sebab iffah adalah memutuskan ketamakan, tidak loba, mengusahakan harta, dan qanaah pada dorongan keinginan. Allah berfirman, orang-orang jahil menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri. Nabi bersabda, berbahagialah orang yang ditunjukkan bagi Islam adalah kehidupannya mencukupi dan dia bersikap qanaah, memadai apa yang ada. Karisma muru'ah. Muru'ah atau karisma ialah sifat yang mendorong seseorang memegang kemuliaan akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab-sebabnya cita-cita tinggi, berjiwa mulia. Sesungguhnya cita-cita tinggi akan menghasilkan menjaga ketinggian, mendapatkan semua kebaikan, membangun kemuliaan, murah hati, mencegah kebahaya. Muru'ah adalah tanda iffah, memelihara diri, suci dari yang tidak baik, terpelihara. Karena itu tidak terlihat pada orang yang memiliki muru'ah kecuali ketakwaan, jauh dari tamak dan ridha dengan apa yang dibagi Allah. Tiada memelihara apa yang ada di tangan manusia, dan di antara yang menunjuki terpujinya muru'ah adalah hadis Nabi, sesungguhnya Allah mencintai urusan-urusan yang tinggi dan paling mulia. Hilm, bijaksana, tidak cepat marah. Hilm sifat yang membawa pemiliknya tidak membalas orang yang membuatnya marah padahal dia mampu untuk membalasnya. Sebab-sebab bijaksana, menyayangi orang-orang bodoh, tidak mencaci maki, malu memberi jawaban, ramah pada orang yang berbuat jahat, menjaga nikmat yang lalu, diplomatis, menanti peluang, tidak mencaci maki. Sebagian dari berjiwa
mulia dan tinggi cita-cita. Malu sebagian dari memelihara jiwa dan sempurna karisma. Memelihara nikmat yang lalu sebagian dari menyempurnakan janji diplomatis dan melihat peluang. Sebagian dari kecerdikan sebab seseorang yang menampakkan kemarahan sedikit caranya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang mempunyai rasa malu, bijaksana dan murka akan orang yang berbuat keji dan cabul. Pemurah adalah memberikan harta tanpa diminta dan menuntut hak. Pemurah adalah kebaikan utama dan perkara terpuji karena mengikat dan menyatukan semua hati. Manfaat dan faedahnya menyeluruh. Nabi bersabda, telah berkata Jibril, Allah telah berfirman, agama ini aku ridai untuk diriku, tidak layak agama kecuali buat pemurah dan bagus akhlak. Maka muliakanlah agama dengan keduanya semampumu. Tawaduk merendahkan diri. Tawaduk merendahkan diri dan berhati lembut tanpa menghinakan diri. Tujuan tawaduk ialah memberikan tiap-tiap yang mulia, tiap-tiap yang punya hak akan haknya, tidak mengangkat derajat orang hina dan tidak menurunkan yang mulia. Tawaduk sebagian dari sebab-sebab bermartabat tinggi dan mengantarkan ke tempat kemuliaan. Nabi bersabda, seseorang yang tawaduk karena Allah akan meninggikannya. Berjiwa besar adalah sifat yang menempatkan manusia pada tempat tinggi dan mulia. Sebab berjiwa besar adalah manusia mengenal ukuran dirinya. Hasil dari berjiwa besar adalah melakukan kebaikan, sabar pada masa susah, tidak melahirkan hajat, tidak menampakkan kebutuhan kepada orang lain. Manusia memuliakannya mendapat balasan kebaikan dari Allah. Allah berfirman, dan untuk Allah ketinggian dan buat Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nabi bersabda, Allah mengasihi orang yang mengenal ukuran dirinya. Dendam adalah menyembunyikan keburukan, sangat berkeinginan untuk menyakiti. Sebab dendam adalah marah, mengiringinya 8 perkara yang diharamkan, yaitu dengki kepada orang yang didendaminya, mencela bila terjadi musibah, menjauhi orang yang dia menaruh dendam padanya walau dia memohon belas kasihan, berpaling dan meremehkannya, dan mengomonginya dengan keji, seperti menggosip dan menyebarkan rahasia, menceritakannya dengan cara mengolok-olok, menyakiti tubuh dan mencegah haknya. Dalil bahawa dendam dicela adalah sabda Nabi, orang mukmin itu bukan pendendam. Dengki atau iri hati. Dengki adalah keinginan cita-cita melenyapkan nikmat orang lain. Adapun cita-cita ingin seperti orang lain adalah ghibtah, gemar menaruh hati. Hal ini tidak dicela, bahkan dianjurkan sebab rasa gemar akan membentuk sifat terpuji. Nabi bersabda, mukmin menaruh hati gemar ingin mencontoh orang lain yang baik-baik dan munafik itu pendengki. Sebab-sebab kedengkian yang pertama, benci kepada orang yang didengki karena kelebihan yang nampak padanya atau nikmat yang dilimpahkan Allah untuknya. Yang kedua, orang yang didengki lebih tinggi martabat sedangkan si pedengki tidak mampu mencapainya. Pelit. 3. Pelit si pedengki atas kelebihan potensinya sehingga dia iri hati kepada setiap orang yang lebih baik darinya. Obat penghilang dengki dari semua hati ialah berpegang teguh pada agama, melihat pada kedengkian ada kemudaratan dan ridha, qada dan kadar ketentuan Allah. Dalil bahawa dengki dicela adalah hadis Nabi. Kedengkian memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Gosip atau mengupat.
Mengupat gosip menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci walaupun itu di hadapannya seperti ucapan si anu pincang atau fasik, fakir, berpakaian pendek yang kamu maksud demikian buat